Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun kita posisi sekarang ini 3L kadang sampai 2M ya. Lemah, letih, lesu, mumet dan males gitu loh. Karena pas jam ngantuk lemes ya, lemes ya, bisa juga lemes ya. Ya, ini yang menjalankan puasa lemes akan merasakan kadang ini aspek memang jam istirahat sejenak. Tapi saya bersyukur Bapak-bapak Ibu semuanya antusias ya, pengen mendengarkan dua pemateri. Nanti mohon maaf yang masih ada on, saya off-kan supaya bisa fokus ke materi pembicaraan. Baik, sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam untuk membaca basmalah, kemudian bagi yang berkeyakinan lain untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, EFT Center atau ICEP ya, International Community EFT Practitioner, sekarang namanya itu gabung para EFT yang telah berlatih banyak di terapi EFT dalam beberapa tahun terakhir ini. Alhamdulillah sudah nyebar ke banyak baik lintas negara juga. Nah, salah satu pengabdian dari trainer-trainer EFT ini adalah melakukan sharing ilmu dalam bentuk CBD atau Community Professional Development. Nah, mereka akan ngasih tips-tips atau sharing selama beliau berkecimpung di praktisi EFT ataupun berkecimpung di praktisi-praktisi yang lain. Ya, pada siang hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Bapak Andrianto Dharma Setiawan atau kerennya dipanggil Pak Iwan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah Ibu Dr. Gigi Lea Dharmalina. Nah, kali ini siang ini kita kedatangan tamu yang narasumber yang luar biasa untuk CPD yang keempat kalau tidak salah, yang luar biasa materinya yang akan disajikan pertama kali akan saya sampaikan Pak Iwan atau Pak Adriano Dharma Setiawan itu memiliki lisensi hipnoterapi yang sangat panjang sekali dari tahun 2008 dan mereka sudah memiliki 2000-an lebih pasien dan beliau seneng one on one ya. Makanya disebut peace, beliau termasuk di karakternya adalah peace mind enabler. Nah, nanti akan diterangkan apa sih beliau ini gitu. Dan kali ini beliau akan menyampaikan tentang tips mengatasi trauma dengan EFT, terutama trauma menghadapi COVID-19. Nah, ini yang sekarang ini kita bersyukur sebenarnya ada COVID ini, kita bisa bertatap muka dengan banyak orang dengan teknologi. Yang sebelumnya kita offline, namun karena keterbatasan sekarang kita mengenal, melek sedikit tentang teknologi, baik Zoom atau yang lain-lain. Nah, EFT Center mengadakan ini sebagai dharma bakti sosial kita untuk memberi tambahan ilmu dan manfaat bagi rekan-rekan praktisi ataupun calon-calon praktisi yang menginginkan perubahan, baik perubahan diri ataupun untuk kebaikan-kebaikan manusia secara menyeluruh. Baik, saya perkenalkan bahwa Pak Iwan ini adalah seorang full-timer hipnoterapis sejak tahun 2008. Tadi yang sudah saya terangkan, sudah punya klien disebut 2.400 klien lebih. Dan kemudian beliau juga memiliki pengetahuan tentang EFT sejak tahun 2015. Jadi menggabungkan antara hipnoterapis dan EFT. Beliau juga sebagai pembicara di beberapa universitas, kemudian di bank, di restoran, banyak sekali, bisa dilihat di medsos beliau, contohnya di Unika, di La Porchetta Restoran, BCA, Rotary, Cina Trust, dan lain-lain. Kemudian juga termasuk beliau mindset trainer di beberapa PT, diantaranya adalah Bintang Mas Triasa, Mas Pion,
Borobudur International Golf, dan banyak hotel di Jawa Tengah dan seantero tanah air. Beliau juga ada bakti ke training EFT di beberapa sekolah ataupun di layanan di pemerintahan. Seperti di Sekolah Taruna Nusantara Magelang, unit layanan pengadaan Bapeda di Kabupaten Subang, dan yang lain-lain. Baik, tanpa berpanjang kata, kita hadirkan Bapak Adrianto Dharma Setiawan, DET, CHT, untuk mengisi topik trauma dengan cara EFT. Kami persilahkan Pak Iwan, monggo. Saya buka dulu ya Pak Iwan ya Pak, sorry Pak Iwan. Oke, ya silakan Pak Iwan, sudah saya buka. Selamat siang Pak Agus, Siang. Pak Edi, Bu Aceh, dan rekan-rekan peserta webinar ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang saya akan langsung aja untuk menyingkat waktu, saya akan langsung masuk ke materi. Saya share screen ya Pak ya sekarang ya. Siap. Oke. Jadi saya akan membawakan cara penanganan trauma, tentunya dengan teknik yang kita semua udah tahu, yaitu teknik EFT. Tapi khusus kita gunakan ini di dalam kecemasan menghadapi wabah COVID-19. Nah, jadi singkat aja ya, ini kan ada gambar gunung es, ini udah standar lah ya, ini yang atas ini ada pikiran sadar, yang bawah yang besar itu pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu adalah kesadaran kita dalam keadaan sehari-hari. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ingin dihindari jangan sampai terjadi, apa yang kita rasakan harus dicapai, dan lain-lain. Nah, dari mana semua asalnya rasa itu? Rasa itu asalnya dari pikiran bawah sadar, atau banyak orang suka bilang alam bawah sadar, yang isinya memori-memori spesifik yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Tentang trauma dan penanaman nilai-nilai. Seperti itu. Nah, nanti sifat kesadaran kita adalah tentang menghindari trauma dan mempertahankan atau mencapai nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan di memori spesifik di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Seperti itu. Nah, jadi ini saya sajikan dulu, ada diagram terbentuknya realita kita. Realita kita itu adalah artinya gini, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin hindari, apa yang kita rasakan harus capai, semuanya terbentuknya dari peristiwa spesifik yang terjadi dalam kehidupan seorang anak. Mulainya di situ dulu. Jadi mulainya itu peristiwa spesifik yang terjadi dalam kehidupan seorang anak, misalnya suatu hari seorang anak kecil disampaikan sesuatu oleh orang tuanya, jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Itu di area memori, itu akan membentuk klaster-klaster spesifik pemrograman, nanti kita tumbuh membawa itu. Ya. Nah, yang mengandung emosi kuat, itu akan ditanam di dalam, yang mengandung emosi kuat akan direkam sesuai makna dari peristiwanya, lalu kemudian nanti sifat kesadaran kita adalah menghindari trauma dan mencapai nilai kehidupan. Nah, kita lihat ini di sini saya ada quotes yang saya buat ya. Quotes-nya bunyinya begini. All human behavior artinya adalah semua perilaku, pemikiran, dan emosi manusia yang disadari. Yang disadari artinya misalnya gini, saya mau ngumpul sama teman-teman, atau saya mau ke situ tapi saya takut ketemu itu. Pokoknya semua realita itu, saat kita ngomong sama anak, saat kita ngomong sama teman, semua itu adalah tentang hindari pain, avoiding pains. Yang dimaksud pain adalah area-area memori tentang trauma. Misalnya begini, kita pengen ngumpul sama teman, tapi kita nggak suka tempatnya karena itu terlalu rame. Nah, pengen ngumpul sama teman, itulah pleasure. Embracing pleasures ini. Ya. Upaya memenuhi kebutuhan emosi yang paling kanan ini. Ya, yang paling kanan ini. Nah, ini embracing pleasures adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan emosi
Dan yang di oranye ini adalah upaya manusia untuk menghindari emosi tertentu dari suatu keadaan tertentu. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya pengen ketemu teman, saya kesepian di rumah. Tapi teman-teman saya ngumpulnya di situ rame. Nah, di situ udah dua area memori bentrok. Yang satu yang pengen begini, tapi yang satu yang nggak suka begitu, karena berhubungan sama tempatnya. Nah, terus ada lagi, misalnya gini, saya senang kerja di perusahaan ini karena di sini saya dapat gaji yang bagus dan kedudukan bagus. Itu adalah pleasure yang saya maksud. Sifat kesadaran manusia selalu mau memenuhi pleasure. Tapi misalnya dia kerja di situ, dia harus sering tampil di muka umum untuk meeting, untuk presentasi, dan ternyata dia trauma tampil di depan umum, dia akan bentrok dengan pain. Jadi manusia itu hampir nggak punya masalah kalau dia tidak bentrok antara pain sama pleasure atau pain sama pain. Nanti kesadaran kita akan memilih yang mana yang kita mau, yang mana yang kita ingin hindari, yang mana yang kita, misalnya gini, kita harus begini tapi kita takut begitu. Nah, itu sering sekali kita konflik seperti itu. Itu semua asalnya dari area memori kita. Nah, ini ada satu ya tentang avoiding pains ini ya, saya mau jelaskan rekan-rekan peserta ya. Yang dimaksud avoiding pains di yang oranye ini ya, coba perhatikan. Kalau misalnya ada seorang anak takut, orang tuanya akan bilang apa? Jangan takut. Kalau misalnya seorang anak merasa nggak bisa melakukan sesuatu, apa yang akan dibilang? Jangan pikir kamu nggak bisa, kamu harus bisa. Misalnya kita cemas tentang sesuatu, langsung kita menggeser kecemasan kita, lalu mencoba untuk berpikir positif. Lalu kita punya keluhan tentang sesuatu, kita mengeluh ke teman, teman kita bilang, bersyukur aja, pikir positif aja. Itu semua adalah upaya menghindari pain ini. Yang sebenarnya ada, kita rasakan, tapi kemudian kita tepis. Karena sifat kesadaran manusia selalu menghindari pain. Nah, karena otomatis sifat kesadaran menghindari pain, kita jadi nggak sadar bahwa semua yang kita tepis, semua kecemasan, semua rasa nggak enak, semua pikiran nggak enak yang dipicu apapun, yang kita hindari, itu nggak pernah terselesaikan. Kita hanya alihkan aja semua ke pleasure atau cara atasi pain. Itu realita kehidupan semua manusia tentang apapun. Di aspek finansial, di aspek kesehatan, di aspek relationship. Semua adalah benturan tentang pain pleasure di area memori kita yang jadi realita kita. Nah, maka kita semua tahu bahwa sekarang bahwa sifat kesadaran kita itu adalah menghindari pain. Apa pain itu? Pain itu adalah trauma-trauma kita dalam hal apapun, di dalam bidang kesehatan, di dalam hal keuangan, di dalam hal hubungan keluarga, di dalam aspek apapun, aspek sosial apapun, yang kita hindari untuk terjadi itu asalnya adalah dari trauma spesifik kita. Itulah sebabnya ada hal-hal yang orang lain jadi masalah, di kita enggak. Ada hal-hal lagi yang di kita jadi masalah, di orang lain enggak. Kita nggak bisa samakan semua itu, karena itu adalah realita kita masing-masing berdasarkan isi memori database pengalaman kita. Itu yang perlu dipahami rekan-rekan. Jadi definisi saya tentang trauma ini adalah semua peristiwa spesifik. Peristiwa spesifik itu artinya suatu hari, suatu saat, terjadi sesuatu yang mengandung emosi negatif yang kuat. Misal, seorang anak sangat kecil mau megang kecoa. Ini yang standar-standar aja ya. Anak kecil pengen pegang kecoa. Karena ada dorongan emosi untuk explore itu karena dia nggak tahu itu apa. Lalu orang tuanya yang punya trauma tentang kecoa bilang, jangan. Nah, itu akan menghasilkan suatu rekaman, pikirannya akan menghubungkan ke kecoa dan emosi orang tua, dan itu jadi satu program penghindaran terhadap benda yang seperti itu. Itu berulang 2 kali dengan emosi yang intens, dia juga akan jadi takut kecoa. Dan ini berlaku untuk hal apapun. Misalnya, seorang anak yang nggak ngerti lantai kotor, dia tidur-tiduran, glosor-glosor di lantai, orang tuanya yang punya value tentang bersih apa, kotor itu apa, akan menasihati dia, mungkin berkali-kali, mungkin dimarahin, itu akan jadi rekaman, nanti dia akan punya value itu, bahwa itu kotor dan lain-lain, dan nanti dia akan teruskan ke keturunannya. Jadi realita kita
semua dibentuk oleh momen spesifik. Nah, yang harus rekan-rekan perhatikan adalah ketika rasanya bagi kita sangat ingin mencapai sesuatu. Misalnya, saya harus berprestasi, saya harus nolong, harus bantu orang itu, saya harus apapun yang sifatnya positif, tapi rasanya sangat kuat, itu biasanya base-nya, dasarnya adalah suatu trauma. Meskipun itu mengarah ke sesuatu yang positif. Karena sifat kesadaran manusia selalu hindari pain untuk capai pleasure. Kita akan membalik pain apapun yang ada di pengalaman kita untuk dibalik, dimanifest, atau dikompensasi jadi suatu keadaan berkebalikan. Seorang anak yang biasa dibully dan merasa nggak berdaya waktu kecil, pain itu dia akan manifest dan kompensasi misalnya dengan belajar bela diri, dan kemudian ketika dia mahir bela diri, dia merasa gagah, dia merasa berani, dia jadi terobsesi untuk terus-menerus berlatih misalnya. Nah, rasa ingin terus-menerus berlatih tanpa dia sadar, sebenarnya base-nya itu adalah pain pengalaman-pengalaman dia yang bahkan dia udah nggak ingat lagi. Karena dia udah merasa powerful dan lain-lain. Jadi perhatikan rekan-rekan, semua rasa yang ada di kesadaran kita, semua pikiran yang ada di kesadaran kita, itu umumnya dari area memori tentang pain pleasure. Apa yang ingin kita hindari dari pain-pain kita, apa yang ingin kita kompensasikan dari pain-pain kita, untuk mencapai pleasure-pleasure versi diri kita. Itulah sebabnya kita jarang mau berpikir positif. Tapi di dalam ruang terapi saya, yang nomor satu saya sampaikan ke klien-klien adalah jangan berpikir positif di ruang terapi. Kita harus berpikir senegatif-negatifnya tentang masalah Anda, supaya kita bisa membuka jalur trauma yang menjadi masalah di saat ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh. Ini contoh ya, misalnya sekarang nih ya, sekarang kita kan lagi alami pandemi COVID-19 yang memang mengerikan. Terus terang ini sangat mengerikan karena penularan virus ini luar biasa cepat. Nah, di setiap manusia, di setiap orang yang punya kecemasan tentang COVID-19, ini adalah aspek-aspeknya ya. Nanti ditanyakan aja kalau agak bingung. Misalnya ini masalah takut COVID-19. Jika kita tidak berpikir positif, kita hanya berpikir negatif tentang COVID-19. Apa yang muncul di kesadaran kita? Apa yang jadi kecemasan kita? Misalnya ada orang yang takut sesak napas. Artinya apa? Mungkin dia punya suatu trauma berhubungan keadaan dia waktu kecil, dia pernah mengalami kendala dengan pernapasan atau melihat orang yang mengalami kendala dengan pernapasan. Karena emosi orang lain itu jadi realita kita juga di area memori kita. Lalu dari takut sesak napas, lihat panahnya jalurnya mengarah misalnya ke takut mati. Banyak orang takut naik pesawat yang saya terapi, termasuk pilot yang tadinya pilot senior yang udah penerbang udah ribuan jam dan kemudian kepicu sesuatu dan jadi takut naik pesawat, takut mengemudikan pesawat. Itu umumnya ketakutannya mengarah ke takut turbulensi, takut jatuh, takut mati. Nah, pikir berhenti di takut mati. Padahal bukan di takut matinya traumanya. Apa yang terjadi kalau mati? Nah, itulah traumanya, trauma manusia. Ada yang takut mati, takut keluarga kesulitan di aspek finansial. Artinya di masa kecilnya atau di masa remajanya, dia pernah alami hal-hal yang berhubungan dengan kesulitan finansial karena kepala keluarga atau yang seharusnya mencari uang punya masalah. Ada yang takut mati, gambaran kematian adalah perpisahan dan kesendirian. Artinya waktu kecil, orang-orang itu punya masalah dengan perpisahan atau sendirian. Perpisahan atau sendirian nggak selalu berarti misalnya orang-orang penting dalam hidupnya pernah meninggal. Nggak. Sesederhana seorang anak kecil lagi butuh orang tuanya, tapi orang tuanya harus pergi kerja atau pergi ke pasar dan terpaksa harus meninggalkan dia, itu akan mengakibatkan suatu trauma. Kebutuhan emosinya nggak terpenuhi, itu jadi pain di situ. Dan itu bisa dipicu lagi lewat takut COVID-19, takut sesak napas karena simptomnya salah satunya ada sesak napas, lalu takut mati karena mati nanti keluarga kesulitan, atau perpisahan dan kesendirian, dan lain-lain. Ada juga takut COVID-19 mengarah kepada
takut diisolasi di ICU. Karena memang yang udah positif COVID-19 dan kondisinya gawat itu akan diisolasi. Nah, isolasi sendiri ini maknanya atau gambarannya apa? Bagi orang-orang yang pernah punya trauma, dikunci di ruang tertutup oleh orang tua, di kamar mandi, di gudang, di lemari, atau ada anak-anak yang mungkin orang tuanya mungkin dulu punya value, anak kecil harus sopan di depan orang tua dan lain-lain. Anak mau ngomong tiap kali ditahan, anak mau ini mau itu dihentikan, di stop, anak mau begini dilarang. Nah, itu akan mengakibatkan emosi-emosi yang seharusnya dipenuhi itu stuck. Nah, ini nanti gambaran akan isolasi atau terkurung itu adalah metafora bagi trauma-traumanya waktu nggak bisa ekspresikan atau nggak bisa bebas, seperti itu. Dan banyak lagi. Dan ini masalahnya kebanyakan memang mengarah ke figur otoritas. Ayah atau ibu. Nah, jadi kenapa trauma harus diatasi? Karena ini kondisi psikologis dan fisik yang saling terkait. Ya. Gangguan psikologis yang tidak tertangani akan menyebabkan sakit fisik. Yang dimaksud dengan gangguan psikologis adalah kecemasan-kecemasan, ketakutan-ketakutan akan ini itu. Yang kita hindari karena kesadaran kita otomatis sifatnya menghindari pain. Misalnya, kita takut anak kita pulang malam tapi belum pulang-pulang, terus kita ketakutan sesuatu. Lalu kita menepis itu. Padahal sebenarnya gambaran itu punya suatu makna di memori spesifik di area pengalaman kita sendiri. Seperti itu. Nah, terus kemudian, realita hidup kita itu dibentuk oleh trauma-trauma dan nilai-nilai kehidupan. Trauma-trauma kita secara langsung akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian yang ingin kita capai dalam tujuan hidup kita. Kayak misalnya saya waktu itu bawakan tentang EFT ini dan gimana cara untuk atasi kecemasan tim sales. Tim sales itu mereka harus sales. Jadi artinya ada sisi diri yang punya pleasure, punya syarat, harus sales untuk mencapai target untuk keuntungan mereka. Tapi ada rekaman area memori, mereka takut sama figur otoritas. Bos-bos yang mereka harus hadapi di perusahaan-perusahaan lain. Itu jadi masalah. Lalu juga ada rasa, misalnya penolakan. Sales itu banyak berhubungan dengan penolakan. Dia tahu dia harus memasarkan, tapi dia takut ditolak. Nah, itu nggak bisa ditepis langsung, berpikir positif aja atau apa. Karena nyata-nyata memang ada di area memori orang-orang yang mengalami seperti itu. Nah, jadi kita memang harus mengatasi trauma-trauma kita seperti itu. Dan kemudian yang terakhir, ini yang saya dapati di pengalaman saya mengatasi 2.400 masalah klien. Umumnya semua masalah di saat ini itu terhubung ke suatu trauma masa lalu, masa kecil yang berulang. Baik itu masalah orang tuanya yang berulang dalam kehidupan dia, baik itu masalahnya di masa kecil yang berulang lagi di saat ini. Kenapa ada pengulangan? Karena ada hukum alam semesta. Saya kurang paham, maaf, kalau di agama Islam mungkin disebut hukum sebab akibat. Kalau di agama Kristen disebut hukum tarik-menarik. Kalau di agama Kristen disebut hukum tabur tuai. Kalau di Hindu Buddha mungkin karma. Kita juga kenal yang namanya law of attraction. Kalau bagi pengalaman saya, itu semua adalah hal yang sama. Emosi yang intens yang kita vibrasikan dari suatu momen, itu akan menarik pengulangan itu. Itulah sebabnya, dengan EFT ini, kita justru harus masuk ke trauma, kita harus beresin. Untuk stop vibrasinya dari dalam diri kita yang kepicu-picu macam-macam, meskipun kita hindari dengan berpikir positif, waktu kita beresin, baru vibrasinya berhenti. Waktu kita ganti peristiwa-peristiwa spesifiknya dengan edukasi, dengan pemenuhan kebutuhan emosi, di dalam, ketika terjadi pemicu lagi, nggak akan keluar reaksi apa-apa. Karena udah berubah gambaran di dalam area memori kita, tentang yang kita takutin. Oke, ini di skip aja ya. Saya cuman, mungkin kalau ada rekan-rekan yang belum tahu EFT itu adalah Emotional Freedom Technique, teknik untuk mengatasi masalah-masalah spesifik kita. Jadi ini, kalau ada distressing memory, artinya kesadaran kita mengakses suatu kecemasan yang mengarah ke trauma, kita akan mengalami emosi negatif, aliran energi kita stuck. Nah, dengan EFT, waktu kita ketuk-ketuk titik-titik meridian tertentu, sambil fokus kepada
memori-memori spesifik atau momen-momen spesifik itu akan rilis dan kita terbebas. Nah, singkat aja, EFT itu dibagi ke dalam dua aspek, di dalam dua tahap cara lakukannya. Maaf kalau saya terlalu cepat karena waktunya juga agak mepet. Pertama adalah acceptance, pengakuan, penerimaan. Artinya, kalau kita mau beresin masalah kita, baik itu trauma yang kita tahu pernah terjadi kalau dipikirin masih nggak enak, atau kita cemas tentang sesuatu. Nah, waktu kita cemas tentang sesuatu, kecemasan kita itu ujungnya, baik itu cemas mati, cemas tentang finansial, cemas tentang apapun, ujungnya itu tetap trauma di memori kita. Tapi diproyeksikan dalam bentuk ketakutan di masa depan, dalam gambaran peristiwa yang sama. Kita harus pertama acceptance dulu, kita harus mengakui dan menerima semua kecemasan kita secara spesifik, apapun itu, di aspek apapun, baru kita bisa beresin. Itu tahap pertama acceptance, kedua sequence. Nah, cara aplikasi EFT adalah movie teknik, jadi kita membayangkan peristiwa spesifik yang kita takuti, atau teknik bercerita. Kita bercerita spesifik dan di titik-titik tertentu yang mengandung emosi kuat, kita berhenti dan kita melakukan tapping. Ya. Jadi itu dua aplikasi. Nah, saya mendapat, ini nggak tahu ya, ini menurut saya menemukan, saya bilang teknik ini, gambaran worst case scenario teknik, ini adalah teknik temuan saya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Pak Edi atau Bu Aca bisa menjelaskan di luar sana, mungkin ada master-master baik di Indonesia atau di luar negeri yang pernah menemukan teknik ini, saya akan ganti namanya. Tapi gambaran worst case scenario itu adalah gini, kecemasan kita. Misalnya gini, kita takut uang habis. Bukan soal uang habisnya, tapi di baliknya. Kalau uang habis, apa yang terjadi? Misalnya kita nggak bisa memenuhi ini itu, misalnya anak atau istri kita atau suami atau orang tua kita akan jadi harus pontang-panting bantu kita dan lain-lain. Semua gambaran kecemasan itu hubungannya dengan trauma kita. Maka worst case scenario teknik ini dirancang khusus untuk menyelesaikan trauma-trauma tersembunyi yang muncul lagi dalam bentuk kecemasan yang belum terjadi, yang sering kita hindari dengan berpikir positif langsung. Justru dengan berpikir negatif waktu kita cemas, kita dapat ujungnya, nah kita bisa selesaikan traumanya, seperti itu. Oke, jadi cara EFT itu ya, pertama itu adalah acceptance, kita akan ketuk-ketuk titik karate chop ini sambil mengucapkan kalimat setup. Nah, khusus untuk COVID-19 ini, apa aja aspek-aspeknya yang kita takuti? Ini saya buat ada beberapa, mungkin ada banyak lagi yang belum termasuk di sini, tapi yang umum aja kira-kira. Misalnya gini, misalnya kita takut sesak napas, karena COVID-19 itu nyerang ke paru-paru, dan ke paru-paru kita bisa kolaps, dan kita harus pakai ventilator. Nah, ini kita takut alami sesak napas. Jadi kita justru perlu berpikir spesifik gimana sih kondisi yang paling kita takutin kalau sesak napas. Kita kunci gambaran itu, kita tapping. Kita bereskan dengan teknik EFT. Tapi hati-hati teman-teman, kalau emosinya kira-kira terlalu kuat, cari bantuan terapis profesional, jangan dilakukan sendiri. Jadi untuk membereskan trauma-trauma kita atau kecemasan-kecemasan kita dengan yang saya share ini, ambil tanggung jawab diri sendiri bahwa saya lakukan ini dengan tanggung jawab sendiri. Perhatikan kesehatan kita dan lain-lain, bahwa kalau emosi-emosi yang kuat kita rasakan, reaksi tubuh kita kayak gimana, itu kita harus ambil tanggung jawab sendiri. Umumnya sih nggak apa-apa ya, umumnya ya. Ya takut alami sesak napas. Aspek kedua, misalnya, isolasi di ruang ICU. Kebayang kekurung, terpisah dari keluarga, berada di tempat asing. Justru kita kunci gambarannya di keadaan itu. Nggak usah terlalu masuk banget. Cukup tahu ada gambaran itu dan kita tapping gambaran itu. Ya. Terus yang lain lagi. Misalnya takut sampai meninggal karena COVID-19. Lalu kalau bukan soal meninggalnya, tapi di balik meninggalnya, jika kita meninggal, apa yang paling kita takutkan terjadi? Misalnya, anak kita yang sangat dekat sama kita kehilangan kita, gambaran kesedihan dia kayak gimana.
waktu kita kunci di gambaran itu dan kita tapping, itu sering muncul memori kita sendiri tentang kita yang kehilangan orang yang penting dalam hidup kita. Ingat, sekali lagi, kehilangan orang penting dalam hidup kita di masa lalu nggak selalu berarti kematian. Bisa seorang anak yang begitu butuh orang tuanya, tapi orang tuanya harus pergi. Sesederhana itu. Banyak sekali di kasus-kasus terapi saya beresin takut mati, ngarahnya tuh ke situ. Nah, terus yang terakhir, saya cuma buat 4 aspek ya. Nanti bisa yang lain-lain lagi, tergantung worst case scenario atau kecemasan teman-teman sekalian, mengarahnya kemana. Nah, ini lagi, yang keempat ini, misalnya, kita begitu takut gambaran kecemasan tentang COVID ini, kalau misalnya gini, karena kita nggak bisa cari nafkah, karena cara kita mencari nafkah terhenti dan kita nggak bisa memenuhi, maka kita cemas. Lalu kecemasannya mengarah kemana? Jika ditelusuri, kebayang, jika kita berani menelusuri dan kebayang bahwa, wah keluarga saya nanti pontang-panting gini-gini, bla 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 bla, karena saya nggak berperan mencari nafkah. Nah, kita justru tapping gambaran keluarga kita pontang-panting. Nah, ini masalah saya pribadi ya, karena dulu orang tua saya sakit waktu saya remaja berangkat dewasa sampai benar-benar nggak ada uang dan lainnya, dan mama menggantikan papa tiap hari pontang-panting cari uang gitu-gitu. Jadi itu bagian dari kecemasan saya yang tentu sudah saya selesaikan karena saya selain terapi saya juga praktisi EFT buat diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi itu tahap pertamanya. Kita harus tahu dulu gambaran kecemasan kita tentang COVID-19 itu mengarah kemana, ya? Mengarah ke takut sesak napasnya, mengarah ke takut matinya, mengarah ke terisolasinya di ruang ICU atau ruang isolasi, takut kehilangan jika kita mati atau apapun. Kita harus tahu dulu untuk bisa melakukan tahap 1 bagian acceptance ini. Nah, tahap kedua adalah hanya melanjutkan. Jika kita udah selesai tahap 1, kita akan tapping. Kita akan melakukan pelepasan emosi negatif dari gambaran spesifik yang mau kita beresin itu. Misalnya gambaran kekunci di ruang isolasi. Nah, gambaran itu dan aspek-aspek lain di dalamnya, sambil kita tetap kunci, kita tetap merasakan rasa nggak enaknya, kita ketuk di titik-titik ini. Puncak kepala, pangkal alis, samping mata, dan lain-lain seperti yang udah rekan-rekan pahami. Ya. Nah, ini jadi kita akan di tahap 2 ini, kita mengalir bersama pikiran dan rasa kita di gambaran-gambaran negatif yang kita kunci tentang kecemasan kita. Jangan pindah-pindah, tapi tetapkan di satu gambaran spesifik dulu, sampai itu selesai, baru kita pindah ke kecemasan yang lain, seperti itu. Nah, tips ya, jadi tips ini buat rekan-rekan, kita udah hampir selesai, ini tips buat rekan-rekan. Ketika ada pemicu itu artinya apapun yang kita lihat, kita dengar, kita pikir, atau ada self-talk yang muncul, ada pemikiran yang muncul dari dalam diri, ada kata-kata yang muncul dari dalam diri, yang negatif. Teman-teman perhatikan, jangan langsung berpikir positif. Kita tangkap dulu, kita telusuri ujungnya apa, lalu kita beresin. Baru setelah itu netral, baru dengan sendirinya terjadi cognitive shifting, terjadi pergeseran pemikiran, terjadi pergeseran pola pikir yang positif muncul dengan sendirinya. Bukan ada yang negatif lalu kita tekan dengan yang positif. Itu tidak menyelesaikan. Justru kalau ada yang negatif, kita tangkap, telusuri, beresin. Seperti itu. Selesaikan, tangkap gambaran worst case skenario-nya seperti apa, spesifiknya seperti apa, lalu kita tapping aspek-aspeknya dan emosinya sampai netral, lalu kita ganti gambarannya. Kita ganti dengan yang kita mau, dengan yang kita suka. Seperti itu. Itu artinya kita merestruktur diri sendiri. Nah, ini pesan ya, jika gambaran worst case skenario yang muncul dari suatu pemicu itu mengandung emosi negatif yang sangat kuat dan tidak bisa diatasi oleh rekan-rekan sendiri, maksudnya tidak bisa diatasi langsung, tidak bisa kita hadapi langsung, pakai teknik disosiasi seperti traumatic teknik. Jadi kita hanya membayangkan dari jauh, disosiasi, membayangkan ada peristiwa itu dan kita tapping rasa takut tentang peristiwa itu. Atau dan rekan-rekan harus ambil tanggung jawab diri sendiri dalam menjalankan EFT, ya. Sadar kondisi kesehatan Anda dan apa
konsekuensinya, terutama yang punya sakit penyakit bawaan ya, terutama punya sakit penyakit bawaan. Kalau sehat sih umumnya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kira-kira emosinya sangat kuat, lebih baik cari terapis, cari bantuan. Pesan terakhir, jadikan EFT sebagai kebiasaan dan alami transformasi realita kehidupan sesuai harapan kita. Jadi sekali lagi, rekan-rekan, jika ada pikiran negatif, jangan langsung disangkal. Jangan langsung ada rasa takut dibilang jangan takut, dibilang ketika kita cemas dibilang berpikir positif aja. Kita justru harus tahu isinya itu apa, dipicu oleh apa, isinya apa, pengalaman apa dari kita yang kepicu. Lalu itu yang kita beresin. Seperti itu. Terima kasih rekan-rekan, sampai di sini sharing saya. Maaf sekali lagi kalau kecepatan, karena materi ini sebenarnya materi training dalam waktu yang panjang yang saya pepetin jadi pendek, seperti itu. Ya, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih Pak Iwan atas sharing ilmunya. Saya stop share dulu ya Pak. Siap, siap. Nah, ini ada yang sudah mulai yang bertanya di grup chat. Ini kita bersyukur nih partisipannya totalnya 36 Pak. Jadi nambah terus. Oh iya, oke, baik. Ada waktu sekitar 9 menit, 10 menit begitu ya untuk forum tanya jawab. Silahkan ada satu chat dari Ibu Najemiah ya. Ibu atau Bapak ini? Ibu mungkin ya. Bagaimana mengatasi trauma tentang asuhan masa kecil yang salah, yang membuat pemarah sampai masa tua. Jadi tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menerima pendapat orang, dan suka kembali ke masa lalu. Ini yang pertanyaan pertama. Ya. Oke, jadi perhatikan statement yang keluar. Ibu siapa tadi ini, maaf? Ya. Oh, Najemiah ya, Ibu Najemiah ya. Ibu Najemiah, ya. Oke, Ibu Najemiah, salam kenal ya Bu. Ya. Nah, jadi gini Bu, memang semua masalah manusia di saat dewasa ini Bu, apapun kalau kita ngerti, kita telusurin, ujungnya pasti trauma kita masa kecil. Nggak ada yang keluar dari pola itu ya. Jadi kalau Ibu sadari seperti ini ya, bahwa ada trauma masa kecil, apa artinya trauma masa kecil? Artinya ada momen-momen spesifik, yaitu peristiwa-peristiwa yang suatu hari suatu saat terjadi dan mengakibatkan emosi negatif yang kuat. Biasanya itu terkait interaksi kita dengan figur otoritas, baik itu orang tua atau guru, teman, kakak atau siapapun, ya. Nah, jadi kita perlu tahu dulu momen spesifik yang mengganggu kita apa, Bu. Semuanya selalu akan kembali ke momen spesifik. Jadi artinya kalau kita bilang trauma, misalnya kita kebayang trauma apa? Oh, saya suka dimarahin. Nah, saya suka dimarahin itu artinya apa? Ada kumpulan peristiwa yang punya makna kita dimarahin. Artinya di situ ada interaksi antara kita dengan figur otoritas, sekali lagi baik itu orang tua, guru, atau siapapun, dan itu menghasilkan emosi negatif yang nggak enak. Mungkin di situ ada kata-kata yang nggak enak meskipun maksudnya baik. Kita jangan langsung berpikir, oh ya itu maksudnya baik, jadi kita harus gitu. Enggak. Kita akui dulu bahwa itu nggak enak. Hanya dengan cara itu kita bisa beresin. Lalu kita tangkap momen-momen spesifiknya satu persatu, Bu. Artinya, kalau kita ingat tentang dimarahin, kita perlu ingat momen spesifik dimarahin itu seperti apa. Misalnya, suatu hari, suatu saat, saya disuruh bantuin ibu jaga warung, tapi saya pengen main. Terus saya dimarahin ibu. Katanya saya anak yang bla bla bla. Nah, jika ketangkap momen kayak gitu, itu catat satu persatu. Dicatat satu persatu, diberesin satu persatu. Hanya itu caranya kita bisa memaafkan. Sebab sekali lagi, sesuai materi yang saya sampaikan tadi, sifat pikiran, sifat kesadaran kita selalu menghindari pain, menghindari rasa atau peristiwa atau kecemasan atau apapun yang sifatnya nggak enak. Jadi, ketika ada kemarahan terhadap sesuatu di masa lalu kita, otomatis kita atau orang yang dengar kemarahan kita akan bilang, udah maafin aja, udah terima aja, kan begini begitu. Padahal itu ada di dalam diri. Nomor satu, akui dulu itu ada, tangkap peristiwa-peristiwa spesifiknya, beresin satu demi satu momennya. Seperti itu, Ibu. Dengan teknik EFT aja, kalau memang Ibu udah pernah ikut workshop EFT, Ibu tentu tahu gimana cara beresinnya pakai basic recipe aja. Saya itu hipnoterapis ya sejak tahun 2008, tapi sejak tahun 2015 sampai ke sini, saya nggak pernah pakai teknik hipnosis, saya selalu pakai EFT. Kenapa?
Karena kalau di hipnoterapi kita harus mencapai suatu keadaan ideal. Klien harus dibimbing masuk keadaan relaksasi mental dan lain-lain. Kalau pakai EFT, kita cukup mikirin masalah kita udah bisa masuk dari situ. Jadi sangat mudah, sangat fleksibel. Kalau Ibu belum tahu caranya, memang Ibu perlu ikut workshop-nya dulu, seperti itu, Bu. Apakah itu menjawab? Ini ada pertanyaan, boleh nggak saya bilang? Ini jika EFT... Mungkin barangkali langsung on saja ya, Bu Ana mungkin bisa saya aktifkan suaranya, Bu Ana ya. Nah, karena beliau mungkin salah satu terapis juga, mungkin saya enak. Bu Ana ya, saya on on. Kita baca dulu ya, Bu Ana ya. Kita baca aja, silahkan Pak. Baca aja. Nanti kalau jika EFT gagal bagaimana ya? Nah, gini. Saya jawab, ini ada lanjutannya, tapi saya jawab dulu yang atasnya. Jika EFT gagal, bagaimana ya? Halo, masuk guys. Ya. Oh, Bu Ana ini. Oke. Bu Ana. Oh, silakan Bu. 1 menit ya Bu ya. Pertanyaan yang singkat, jelas, karena waktu. Bu Ana. Ya. Bu Ana. Ya udah chat aja, chat aja. Oke. Ya, saya tutup. Saya jawab chatnya Ibu ya. Jawab chatnya aja, silakan. Saya jawab, jika EFT gagal bagaimana ya? Menurut saya, gini, dari 2.400 klien yang saya atasi, EFT nggak pernah gagal. Kalau kita tahu kemana kita address-nya, kemana kita mengarahkannya. Baru ada 2 kasus yang saya benar-benar nggak bisa selesaikan karena emosinya itu, dari 2.400 itu ada 2 kasus, karena itu emosinya benar-benar sangat kuat, nggak terkendali, saya sarankan ke psikiater dulu, untuk obat penenang, baru nanti bisa terapi lagi. Jadi, jika EFT gagal, bagaimana ya? Kalau menurut saya, EFT itu suatu teknik yang bekerja bagi siapapun, karena semua orang punya sistem yang sama. Cuman, gagal itu artinya apa? Nggak bekerja, belum bekerja, mungkin karena address-nya tuh kita belum tepat. Artinya gini, kalau misalnya kita lakukan EFT nggak spesifik, itu sama kayak gambarannya yang suka dikasih orang tuh gini. Kita ada di ruang gelap, ada sasaran tembak yang harus kita tembak, kita nggak punya gambaran sasarannya di mana, kita tembak. Nah, tapi kalau EFT spesifik itu kita ada di ruang terang dengan sasaran tembak jelas, dengan senjata yang bagus, kita tahu persis dan kita bisa tembak. Tapi Bu Ana tulis juga, bahkan saya pernah coba meruntut semua peristiwa sambil tapping, aku ngomong, kira-kira perlu apa lagi ya? Nah, runut peristiwa jangan diberesin sekaligus, Bu. 1 persatu Ibu Ana perlu beresin. 1 persatu itu artinya gini, Bu Ana. Misalnya ada peristiwa gini, kita dibentak orang tua kita, lalu orang tua kita ngomel panjang pendek. Itu memang peristiwa spesifik yang terjadi suatu hari, suatu saat, tapi itu masih bisa dipotong-potong jadi peristiwa spesifik lagi. Saya kasih contoh. Saya terapi anak saya terapi orang dewasa umur 27 yang batuk terus 1 bulan udah batuk nggak sembuh. Waktu saya tapping itu muncul gambaran dia diinjek dadanya waktu kecil oleh bapaknya di Amerika. Terus diseret sepanjang lorong. Nah, pertama itu yang muncul adalah kebutuhan emosi untuk paham kenapa saya diperlakukan seperti itu. Waktu itu udah diberesin, saya udah tapping, udah beresin dan dia paham, dia pikir, oh masalah saya selesai. Enggak, belum selesai. Diinjeknya belum. Waktu saya bilang diinjeknya belum, dia langsung batuk-batuk. Kita beresin tentang diinjeknya, habis itu napasnya lega lagi, habis itu mengarah kepada diseret di lorong. Itu kita beresin. Nah jadi, peristiwa yang terjadi suatu hari, suatu saat, dalam waktu beberapa menit, itu kita harus potong spesifik, jadi semakin peristiwa-peristiwa spesifik yang semakin pendek, itu kita harus beresin 1 persatu. Jadi kita nggak bisa beresin sepanjang-panjang itu gitu loh. Dan yang di-tapping adalah makna pemikiran di dalam peristiwa itu. Kurang lebih seperti itu, Bu Ana. Kalimat apa yang mungkin bisa memancing masalah utama keluar? Kita nggak usah pusing sama kalimat ya. Sebenarnya waktu kita tapping, kita mengalir dengan makna dari pemaknaan dari diri kita tentang peristiwa itu. Misalnya, peristiwa anak diinjek, kita sebagai anak diinjek dadanya gitu-gitu, kita bilang, kok bapak saya jahat banget ya, saya diginiin, saya gini-gini. Cukup kayak begitu, nanti itu kita akan dapat sendiri aspek-aspeknya. Tapi kunci momen spesifik demi momen spesifik, jangan rentetan sekaligus. Dan pastikan sampai netral, baru kita pindah ke momen lain. Netral juga ini kita harus restruktur. Restruktur artinya waktu itu dia netral, baru kita tapping tentang makna baru dari peristiwa itu.
atau kita ubah suasananya sesuai yang kita mau, yang kita nyaman. Seperti itu, Bu Ana. Semoga menjawab. Ya, baik. Kalau nggak bisa hubungin saya langsung nanti. Ya, yes. Nanti ada di webinar grup juga, nanti boleh chatting. Kalau misalkan ada pertanyaan di grup chat yang belum selesai, mungkin akan diselesaikan di grup WA. Karena mengingat memang waktu ya. Baik. Tapi ada satu penanya dulu, kasih kesempatan mungkin 1-2 menit. Silahkan Pak. Ini namanya Sadek Arbi. Silahkan bisa dibaca di situ Pak. Ya. Sadek Arbi. Ya. Jadi katanya begini ya, saya pernah mengalami trauma ketika sakit parah di ruang ICU dan saat ini ketika wabah COVID mematikan dengan begitu cepat trauma itu rasa takut mati karena meninggalkan anak masih kecil. Di mana titik tappingnya? Mohon arahan. Baik Pak. Ini Pak ya, Pak Sadek Arbi ya. Pak Sadek. Baik Pak Sadek Arbi. Jadi begini Pak. Sekali lagi, takut mati bukan matinya, tapi apa yang terjadi kalau kita mati. Nah, mati itu juga kadang-kadang gini, takut mati, takut apa? Takut hukuman kekal. Nah, terutama kita-kita yang punya agama-agama ini ya, kita-kita orang beragama, kan kita ada pain pleasure, yaitu tentang masuk neraka dan masuk surga. Nah, syaratnya adalah pelaksanaan apa yang harus kita laksanakan dengan tepat. Nah, kadang-kadang kalau orang belum melaksanakan ini dengan tepat, sesuai dengan yang diwajibkan agama, kita takut hukuman, seperti itu ya. Nah, tapi ini kan sakit parah di ruang ICU dan takut mati karena meninggalkan anak masih kecil. Jadi Pak Sadek Arbi, Bapak perlu, ini kan pernyataannya udah jelas ya, takut meninggalkan anak yang masih kecil. Nah, Pak Sadek Arbi mesti berani menelusuri kalau memang bisa. Kalau nggak bisa memang butuh bantuan terapis Pak. Tapi kalau berani Bapak mesti sampai ke gambaran anak yang masih kecil ketika Bapak tinggal itu keadaannya seperti apa. Nah, keadaan spesifik anak kecil yang ditinggal orang tua meninggal itu pasti mengarah ke trauma Bapak sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, tentang apa dulu nih? Tentang kehilangan figur yang dicintai atau dibutuhkan, atau tentang nggak terlantar nggak terurus karena figur orang tua meninggal atau lain-lain. Nah, ini kita perlu, Pak Sadek Arbi perlu tahu dulu kemana mengarahnya gambaran spesifiknya. Apakah gambarnya anak nyariin papanya kehilangan, itu artinya spesifiknya di area memorinya Pak Sadek Arbi pernah ada kejadian seperti itu. Atau anak jadi nggak terurus, jadi lontang-lantung atau apa, itu artinya ada gambaran-gambaran seperti itu dari Bapak sendiri atau dari orang-orang yang pernah teramati oleh Bapak di area memori Bapak. Tangkap spesifiknya gambarannya, jika terjadi seperti itu apa yang gambaran spesifiknya anaknya itu akan dalam keadaan seperti apa, itu yang Bapak tapping, Pak Sadek Arbi. Semoga menjawab ya. Baik. Ini ada dari Ibu Kartini, mau dilanjutkan apa? Tuntasin aja, nggak apa-apa. 1-2 menit. Ya, dari Ibu Kartini ya. Saya sebagai orang tua, saya pernah memarahi anak saya masih SD, agar marah saya itu tidak menjadi trauma buat anak saya tapping anak saya atau saya sendiri yang tapping. Dua-duanya Ibu Kartini. Dua-duanya artinya gini, Ibu perlu tangkap kembali momen-momen spesifik, bukan rombongan ya, momen spesifik. Tapi kalau nggak keinget spesifiknya nggak apa-apa, rombongan juga, intinya marahin. Nah, Ibu perlu tapping memori spesifik waktu Ibu marahin anak, dan jadi gini, Ibu marah kan ada sebabnya. Lalu karena Ibu marah, Ibu juga jadi nyesal, seperti itu. Nah, ujung penyebab sama ujung akhir itu semua harus di-tapping, Bu. Jadi apa penyebab Ibu marah itu harus diberesin, karena ini menyangkut nilai-nilai Ibu yang tidak terpenuhi di diri anak. Ujung akibat Ibu marah, yaitu Ibu menyesal dan kasihan kepada anak, Ibu juga harus tapping. Karena ini akan mengarah kepada memori Ibu Kartini sendiri sebagai anak yang dimarahin. Itu pasti, database-nya itu pasti ngarahnya ke situ. Nah, anak juga di-tapping, artinya kalau anak lagi dalam keadaan nyantai, lagi dalam keadaan nyaman, dalam keadaan apa, Ibu boleh bicara dari hati ke hati sama dia dan bilang, kurang lebih, nak, kamu ingat nggak begini, begitu. Ibu minta maaf ya, begini. Yuk, mau nggak Ibu bantu selesaikan dari dirimu masalah itu. Jika anak mau, maka ajak anak mengingat momen spesifiknya. Ingat, kalau momennya agak panjang beberapa menit, potong-potong lagi. Tappingnya seperti itu gitu, Bu Kartini. Mungkin cukup Pak Iwan. Ya. Karena waktu udah lewat 5 menit nih Pak Iwan. Terima kasih sekali Pak Iwan. Maaf ya. Bergabung ini ada 2 atau 3 penanya yang masih penasaran nih. Nanti kita lanjut.
kita lanjut ya. berikutnya, sesi baik. berikutnya. Nanti silahkan bisa siap. wapri ke Pak Iwan kalau yang kurang puas. Tapi ini luar biasa ini Pak, banyak ilmunya kita. Rupanya Terima kalau kasih. negatif itu memang harus diungkap betul-betul sampai detail, potong-potong, kemudian direinstruksi ulang sampai nanti dibalik menjadi energi positif. Itu ya Pak Iwan ya. Betul Pak. Betul. Sukses Pak Iwan. Ya, terima kasih ilmunya Pak. Iya, terima kasih sama-sama. Ya, berkat Pak ya. Baik, bentar. Ini hilang pelan saya. Maaf ya. Halo. Nah, oke. Baik, ini selanjutnya akan disampaikan materi yang kedua oleh Ibu Dr. Gigi Lea Darmalina. Beliau juga sudah siap. Nanti saya on-kan ya sebentar lagi. Beliau adalah dokter gigi yang masih aktif ya, yang bertugas di Puskesmas di Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ya. Praktek mandiri di Klinik Kimia Farma di Sukaraja, kemudian juga melayani program detok Yarba di Gang Belbar yang meliputi terapi EFT dan perawatan yang lainnya di Sukabumi. Beliau siap menerima pelatihan dan bakti sosial untuk pelatihan terapi EFT dan skincare serta penyuluhan untuk kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan spesifikasi beliau. Beliau punya pengalaman banyak kursusnya nih, akupresur, akupuntur, ketok wajah, bekam, ruqyah mandiri, hipnoterapis, kursus pelatihan EFT dan sampai level trainer di ICEP. Baik, karena waktunya juga terbatas 30 menit ke depan, kita kasih waktu kepada Ibu Lia untuk memaparkan presentasinya. Silahkan Bu Lia. Baik, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan dari ISEF untuk saya bicara hari ini. Ini pertama kali saya bicara ya, artinya secara online dan bergabung dengan komunitas terapis EFT. EFT ini buat saya sangat luar biasa karena saya sebagai pribadi, saya sebagai anak manusia dan sebagai makhluk manusia pasti banyak salah. Justru saya kebantu dengan pelatihan-pelatihan, dengan sebenarnya ini saya hari ini sharing hanya untuk sharing pengalaman pribadi karena saya, untuk sebagai trainer juga saya masih belajar, apalagi untuk bikin file, untuk bikin materi gitu kan. Walaupun sebenarnya ilmu juga buku-buku sudah banyak yang saya pelajari, hanya yaitu dengan kita berkomunitas, dengan kita belajar, perubahan-perubahan hidup yang saya dapat itu luar biasa. Perubahan-perubahan masa lalu juga yang sebenarnya menyakiti dan banyak membuat saya trauma, khususnya itu dengan pelatihan, dengan komunitas, dengan EFT khususnya, saya sangat terbantu sekali. Maka itu hari ini saya coba untuk sharing ya teman-teman, saya katakan teman-teman karena saya lebih suka untuk familiarnya. Terus hari ini hanya untuk sharing aja bagaimana pencapaian saat ini yang terjadi dalam hidup saya. Satu intinya adalah satu kebahagiaan. Dan ketika kita bahagia, akhirnya apa yang kita capai, alhamdulillah terpenuhi dengan kondisi yang tidak sesuai dengan keharapan, tapi kalau kita menerima dengan rasa bahagia, apapun yang kita harapkan, insya Allah bersama Allah dan bersama Tuhan masing-masing. Kebetulan di sini mungkin ada teman-teman yang non-Islam, non-Muslim, ini saya katakan global, itu insya Allah akan tercapai. Ya, mengapa Dr. Agus dimulai dari awal?
Oke. Teman-teman, orang banyak mengatakan, banyak kalau kita bertanya pasti mengharapkan, pengen nggak sih bahagia? Pengen nggak sih kita mendapatkan suatu yang enjoy gitu kan? Pengen nggak sih kita merasakan suatu kenyamanan? Pasti selalu mengatakan, ya saya pengen bahagia, ya saya pengen hidup enak, ya saya pengen ya saya pengen nyaman gitu kan. Tapi ketika teman-teman misalnya, maaf saya secara finansial misalnya kan, oh saya misalnya nggak punya uang, oh sekarang saya nggak bisa kerja, oh saya sekarang mungkin lagi sakit, oh sekarang mungkin saya anak-anak bandel nih, gitu kan. Apakah teman-teman merasakan bahagia? Ya. Kadang-kadang kita terlupa dengan kondisi-kondisi seperti kayak gitu. Kadang-kadang kita terlupa tubuh itu memerlukan kondisi yang betul-betul membuat kita tetap sehat. Nah, teman-teman, bahagia itu sebenarnya bisa kita ciptakan. Bahagia itu sebenarnya bisa kita dapatkan. Hanya satu yang terjadi adalah kita terlalu ego, kita terlalu menginginkan nafsu keserakahan yang tanpa kita sadari itu akan membuat tubuh kita sakit. Ketika kita sakit, hubungan sosial juga akan kurang nyaman. Ketika kita sakit atau kita tidak merasakan bahagia, bisnis juga akan merasa gagal, usaha juga akan merasa terpuruk, dan anak-anak mungkin juga akan semakin bandel, gitu kan? Karena pikiran kita kacau, pikiran kita galau, gitu kan? Dan itu semua adalah sampah-sampah yang menghalangi kita akan mencapai bahagia. Ketika kita memiliki bahagia dengan syarat, belum Pak Agus, bentar. Ketika kita bahagia dengan syarat, pastinya banyak keinginan-keinginan yang, oke, misalnya saya bahagia jika punya uang. Tapi ketika uang itu kita capai, kita akan meminta lebih. Kita akan, ketika uang misalnya tercapai, kita akan meminta suatu yang lebih banyak lagi, ya kan? Nah, bahagia dengan syarat itu juga harus hati-hati, karena kadang-kadang bahagia dengan syarat itu yang ada hanya keserakahan, yang ada hanya sesuatu yang tidak pada kondisinya. Nah, pada saat ini kita coba untuk bahagia tanpa syarat. Karena ketika kita merasa galau, merasa sedih, merasa takut, banyak hal-hal yang akan terjadi pada tubuh kita, terutama sakit. Nah, saat ini sakit yang paling parah, yang sakit paling berhubungan dengan mental, itu tingkat frekuensinya yang paling tinggi itu adalah cancer. Nah, cancer saat ini, next Pak Agus. Nah, cancer ini adalah penyakit kronis yang mematikan. Nah, selain ujung-ujungnya nih, orang-orang yang selalu menderita, dan akhirnya dia selalu misalnya makan obat untuk menetralkan rasa sakitnya, makan obat untuk menghilangkan kegalauannya. Yang terjadi akhirnya endingnya selain cuci darah, selain selain cuci darah pastinya adalah cancer. Saya mengalami seperti kayak gitu karena saya melihat papa saya itu beliau itu adalah seorang dokter yang tidak memahami dengan pengobatan holistik,
Nah, ending-endingnya papa itu adalah kanker hati. Kenapa? Karena memang banyak permasalahan-permasalahan yang saya lihat itu dari pikirannya. Nah, kanker yang paling banyak saat ini khususnya itu adalah perempuan. Entahlah ya, karena perempuan mungkin banyak terlalu sensitif hatinya mungkin ya. Nah, kanker yang paling banyak saat ini biasanya adalah kanker payudara. Next, Pak Agus. Mungkin setelah saya nggak terlalu banyak, tapi nanti kita banyak di sharing ya. Kanker, penderita kanker saat ini sejak tahun 2015 sampai 2017 ini sangat luar biasa. Selain kanker ada stroke, tapi yang ending-endingnya itu jadi komplikasi. Nah, 2015 sekitar sekian. Nah, sekitar 2017 ini kasus berakhir pada kematian. Betul. Jarang, maaf, penderita kanker itu yang masih hidup. Ya, kalaupun dia bertahan mungkin dengan cuci darah. Kalaupun dia bertahan juga dia pasti menderita. Nah, itu dimulai dari apa? Next, Pak Agus. Yang akan saya paparkan banyak kanker yang terjadi pada wanita karena kanker itu adalah karena ada ketidakpuasan terhadap hidup, tidak menerima tentang hidup, kesedihan, kesakitan, merasa tidak diakui, merasa kayaknya kurang nyaman. Saya banyak bukan banyak ya, saya menemukan kanker untuk seorang wanita biasanya maaf banget deh. Ini karena hubungan terhadap pasangan. Karena perlu diingat juga teman-teman bahwa penyebab penyakit itu ada disebabkan salah satunya dengan hubungan. 5 hubungan yang bisa menyebabkan penyakit. Yang pertama, hubungan terhadap Allah, terhadap Tuhan masing-masing. Itu sangat mempengaruhi. Nah, kita kadang-kadang juga lupa bahwa sebenarnya pencipta diri kita itu adalah kita yang menciptakan gitu kan, dan yang menyelesaikan masalah sebenarnya ada yang menyelesaikan masalah. Hanya diri kita sendiri yang suka melupakan bahwa oke, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Nah, akhirnya ketika kita bisa menyelesaikan masalah, ego yang muncul, sakit yang terjadi. Hubungan yang kedua yang menyebabkan penyakit itu adalah hubungan terhadap orang tua. Ini juga perlu teman-teman pahami. Kadang kita juga lupa bagaimana mensikapi terhadap orang tua kita. Yang ketiga, hubungan terhadap pasangan. Yang keempat, hubungan terhadap anak. Dan kelima, hubungan terhadap lingkungan. Nah, teman-teman, kasus-kasus kanker ini banyak yang terjadi karena sekali lagi kurangnya satu kepuasan menerima kehidupan. Kehidupan hari ini sebenarnya yang perlu dipahami juga adalah hasil dari perbuatan kita kemarin. Perbuatan hari ini, keadaan kita hari ini adalah karena faktor apa yang dilakukan tindakan kita kemarin. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, perlu satu, kita merubah pola pikir kita dengan memiliki tujuan hidup kemana kita akan berada. Nah, karena keadaan hari ini ditentukan dari hari kemarin, hari esok itu ditentukan hari ini. Tapi itu juga perlu teman-teman harus pahami juga, harus diingat. 5 faktor juga yang menyebabkan masalah dalam kesehatan tubuh kita itu adalah satu, kita masih hidup di masa lalu. Yang kedua, kita tidak menerima kondisi saat ini. Yang ketiga, kita mengkhawatirkan masa depan. Yang keempat, kita sulit memaafkan. Yang kelima, kita sering mendengarkan ocehan orang lain. Nah,
slide tadi yang tadi Pak itu mengenai yang ketiga, lanjut. Nah, ini menurut Martin ini mengatakan bahwa emosi positif dapat memperpanjang umur. Sebelumnya, bisa dapat memperpanjang umur dengan meningkatkan dengan meningkatkan fungsi endokrinnya. Emosi positif ini sangat luar biasa sekali, teman-teman. Kita harus selalu membangkitkan emosi positif ini. Karena dengan emosi positif ini, hati kita akan nyaman. Hati kita akan selalu bahagia. Nah, dengan meningkatkan emosi positif ini, imun kita akan bertambah, denyut jantung kita juga akan stabil. Bayangkan teman-teman, kalau kita terus negatif, terus kita berpikir yang misalnya stres, takut, kecewa, trauma. Kalau kita masih hidup pada masa lalu misalnya kan, apa yang terjadi dengan tubuh gitu loh. Nah, itu kita harus persiapkan diri kita kemana kita berakhir. Apakah kita akan terus sakit? Apakah kita akan terus kecewa? Apakah terus kita akan hubungan kita dengan orang lain semakin jelek gitu kan? Apakah kita ingin kondisi ekonomi kita terus memburuk? Nah, itu yang harus perlu dijaga. Karena ketika Seligman mengatakan emosi positif layak untuk dipelihara ketika kita merasa bahagia. Nah, di sini terapi IF mengajarkan untuk kita bahagia tanpa syarat. Nanti di grup nanti di grup saya share ya, Bapak Ibu ada di grup mana atau bisa japri saya nanti minta tolong ke Bu Ace karena ini saya juga waktu ya, nanti terakhir mungkin akan saya jawab juga. Nah, kembali lagi Seligman ini mengatakan ketika kita merasa bahagia, kehidupan kita yang jalankan itu akan lebih manfaat. Itu kesehatan fisik dan kesehatan mental pun akan tercapai. Yakin. Tapi satu, kita harus punya tujuan dulu. Tujuan mana kita akan berakhir dan dengan siapa kita melaju? Pastinya dengan Allah. Karena kalau teman-teman tidak melaju, tidak berjalan tanpa bimbingan, itu teman-teman akan melangkah tanpa arah yang jelas. Ya, dengan ini satu yang akan membimbing kita dan tidak ada yang bisa menggantikan adalah Allah atau Tuhan kita masing-masing. Saya mengatakan seperti kayak gini karena saya juga ketika saya kemarin suatu masalah, saya dilarikan ke AGIM dan saya di sana diajarkan saya berjalan dengan suatu tambang di dalam saya bukan berjalan ya dengan satu tambang dan itu mata ditutup. Pegangan saya itu hanya tambang itu dan saya merenung. Itulah mungkin kehidupan kita. Ketika kita berjalan dengan kegelapan itu pastinya kita akan nyasar. Nah, kita harus punya pegangan dan itu pegangan kita ada tambang. Nah, demikian juga kepada diri kita sendiri dalam kehidupan kita. Nggak ada pegangan lain kecuali Tuhan kita masing-masing. Dalam hal ini kita sebagai Muslim adalah ke Allah. Nah, kita berjalan, teman-teman, kalau dalam keadaan kita emosi, next Pak Agus. Nah, kalau kita selalu dalam keadaan sebelumnya Pak Agus tadi. Nah, kalau kita dalam keadaan emosi, teman-teman, itu langkah kita pasti akan kacau. Bayangkan teman-teman kalau dalam keadaan galau mengambil satu keputusan. Itu kita pastinya akan kurang tepat dalam langkah kita. Nah, pikiran negatif ini akan selalu variasinya banyak banget, itu depresi, stres, kecemasan, rendah kepuasan hidup, dan rendahnya kebahagiaan, itu pasti tercapai. Nah, jadi teman-teman ketika
kita dalam kondisi pikiran negatif, dalam kondisi emosi negatif, dalam kondisi depresi, stres, kecemasan, sesuatu yang tidak kurang nyaman, apalagi kita terus masih teringat dengan masa lampau, atau kita masih mengkhawatirkan masa depan, dan masih susah memaafkan, masih marah, masih kesal, yakin teman-teman, apapun yang akan kita ambil keputusan, itu pasti salah. Nah, dengan cara apa kita menyelesaikannya? Kita harus terima dulu bahwa apapun kesalahan, apapun yang kita terima ini adalah pastinya kesalahan kita. Pastinya akibat kita di masa lampau, itu yang membuat kita tubuh sakit. Akhirnya keputusan pun akan kacau. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, dengan menambah variasi positif, yakin teman-teman, kebahagiaan itu pasti kita capai. Walaupun dengan kondisi kita yang tidak baik. Gitu. Nah, alhamdulillah, insya Allah, semua hidup kita terima apa adanya. Oke, next. Next, Pak Agus. Nah, aspek berpikir positif itu positive expectation. Jadi teman-teman, ini perlu ditekankan juga, ini perlu harus dilakukan. Satu yang paling penting juga, kita punya tujuan kemana kita hidup nanti. Kita punya arah, kita punya misi. Kemarin Pak Edi memberikan materi tentang tujuan hidup ya. Kemarin tuh. Nah, kita memiliki itu. Dan yang kedua, kita harus selalu minta dibimbing sama Allah. Bersama Allah itu kita insya Allah akan jalan. Karena ketika kita memiliki pikiran positif, harapan positif pasti akan tercapai. Itu saya alami. Harapan positif yang kita capai, kita bisa kita bisa berekspresi, kita bisa kreatif, kita bisa membangun hubungan yang baik. Itu pasti akan kita dapatkan, sehingga tujuan hidup kita itu pun insya Allah akan tercapai. Nah, dengan kita berpikir positif, kita akan afirmasi diri juga akan selalu positif. Itu nanti ada hubungan dengan gelombang, dengan ion-ion dengan energi sekitar kita, karena di lingkungan kita itu sebenarnya kita memiliki energi, memiliki gelombang-gelombang yang kalau kita lepaskan, berpikir positif, kita lepaskan ke alam akan memberikan hasil yang positif. Nah, kalau sudah kita berpikir positif, afirmasi positif, itu tadi Pak Adrianto tadi mengatakan ada celah alam bawah sadar kita itu yang akan up, yang akan menuntun kita tanpa sadar apa yang kita harapkan itu tercapai. Nah, pernyataan yang tidak bernilai. Nah, dengan pernyataan tanpa sadar kita juga akan mengatakan sesuatu yang insya Allah akan menjadi lebih baik lagi. Kata-kata kita juga lebih enak, gitu kan. Terus kita juga bisa lebih bijaksana, kita juga bisa lebih sabar lagi, gitu kan. Ini aspek-aspek dari apa yang kita lakukan dengan berpikir positif. Dan kita juga bisa menyesuaikan dengan keadaan. Teman-teman, masalah yang timbul dengan penyakit itu adalah penolakan dengan penerimaan itu biasanya nabrak. Nabrak itu dalam arti gimana? Kadang-kadang seperti kayak gini. Misalnya kita mau kita misalnya mau sholat nih, gitu kan? Tapi kita dalam keadaan males. Nah, nabrak nih. Nanti aja dulu deh. Waktunya masih lama ini, gitu kan? Tapi dalam hati lagi yang menerima, sholat ini harus tepat waktu. Karena dengan kita tepat waktu, ibadah kita bertambah. Itu penolakan dengan penerimaan nabrak. Tapi kalau teman-teman melakukan dengan kata-kata yang positif dan mempunyai tujuan hidup ke depan, endingnya apa yang akan kita capai, gitu kan?
insya Allah rasa malas ini, rasa kegalauan ini akan hilang. Nah, penyesuaian diri yang realistik ini perlu kita capai juga teman-teman dengan berpikir positif. Oke, next. Nah, ini slide saya terakhir. Nah, gimana sih caranya kita melakukan untuk bahagia? Teman-teman, kurangi kita mengeluh. Karena apapun kondisi pasti benar, apapun alasan pasti benar. Ya saya memang nggak punya uang gitu kan, memang benar saya nggak punya uang gitu kan, memang benar saya sakit gitu kan. Tapi kalau kita terus mengeluh, itu akan terjadi complicated. Yang tadi aspek-aspek negatif lain akan muncul, depresi lah, makin marah lah, makin kecewa lah. Nah mulai saat ini teman-teman coba kita kurangi rasa mengeluh ini, kita tambah rasa syukur. Saya selalu kalau misalnya dalam sholat, satu yang saya lakukan adalah, ya Allah, makasih. Saya dengan bahasa saya sendiri, makasih ya Allah, sudah saya bisa sholat. Saya bisa sholat malam, alhamdulillah ya Allah. Saya bisa memberi, alhamdulillah ya Allah. Walaupun sebenarnya uang saya juga nggak seberapa gitu loh. Nah, teman-teman lakukan ini. Kurangi mengeluh, karena semakin kita mengeluh, semakin aktif rasa negatif kita, dan hati bahagia juga akan sulit kita capai. Nah, yang kedua, kurangi rasa takut. Betul, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita mencoba itu susah, takut gagal, takut jatuh, takut tersinggung, takut gitu loh. Nah, kalau kita terus takut itu kita kita pegang, kapan kita akan maju? Jalan hidup itu, waktu itu bertambah, waktu itu terus bergulir. Sekarang sudah hari Rabu. Sekarang sudah tanggal berapa? 6 Mei. Padahal baru kemarin kita tahun baru. Bentar lagi sudah pertengahan tahun. Nggak terasa akhir tahun gitu kan. Nah, kalau kita tidak mau melakukan, kita tidak mau berusaha mencoba, itu mau sampai kapan kita akan melakukan perubahan. Nah, perubahan teman-teman harus yakini, kalau kita mau mencoba pasti akan mendapat gagal juga, mungkin ada suatu proses, ada suatu kegagalan pasti terjadi gitu kan. Tapi kalau kita tidak mencoba, mau sampai kapan? Seorang main bola, seorang pemain basket itu mau target bola masuk satu aja, pasti harus melempar beberapa lemparan. Nah, teman-teman coba untuk melakukan apapun tanpa rasa takut. Misalnya kita untuk ingin memaafkan memang sulit, tapi kita coba. Itu proses akan berjalan. Nah, kita cuma bilang sama Allah, ya Allah tolong dibimbing, saya ingin memaafkan. Coba, misalnya kalau kita marah sama seseorang, atau kita punya trauma, kita coba melupakan trauma itu. Kita minta sama Allah untuk dibimbing, untuk mencoba melepaskan trauma tersebut, sehingga trauma tersebut itu lama-lama kita akan EGP. Teman-teman harus diingat, proses itu akan berjalan, nah, dan itu pasti ada resiko. Nah, ketika resiko negatif yang kita terima, itu teman-teman harus langsung sujud, langsung mohon ampun, dan langsung minta dibimbing. Teman-teman, saya sebenarnya juga ketika saya jatuh, dan waktu itu saya dalam kondisi zero, dan betul-betul bukan zero lagi, minus. Saya dalam keadaan uang juga sama sekali tidak ada. Saya sebenarnya malas lagi untuk praktek.
Dan saya juga malas lagi juga di Sukabumi. Dan salah satunya memang saya ada takut di Sukabumi karena saya pikir Sukabumi itu seperti apa gitu kan. Tapi saya mencoba. Saya coba walaupun kegagalan, walaupun misalnya waktu itu saya dimulai dari nol, tapi alhamdulillah banyak sesuatu yang saya terima ketika saya sudah mencoba. Dan saya cuma meminta pada Allah, ya Allah, saya akan mencoba ini karena kondisi saya seperti kayak gini dan saya mohon dibimbing ya Allah. Kalau memang ini baik untuk saya, mohon dimudahkan. Kalau memang ini tidak baik untuk saya, ya sudah, mohon dilepaskan. Alhamdulillah, dengan saya takut, dengan saya terus mencoba, apapun resikonya, saya terima, alhamdulillah perubahan banyak terjadi. Nah, kurangi menghakimi, berbanyak toleransi. Ini juga teman-teman harus lakukan, karena ketika kita menghakimi orang, menjudge orang, kadang-kadang saya suka takut berbalik. Kita ngomong ke orang seperti kayak gini, apakah kita juga seperti mereka, gitu kan? Nah, ini teman-teman juga harus coba untuk lakukan agar kita tetap bahagia. Karena belum tentu kita menghakimi orang, kita ngomong orang A, B, C sesuai dengan pandangan kita. Tapi sebenarnya diri kita sendiri, tapi sebenarnya itu juga mempermalukan diri kita sendiri, membongkar aib kita. Jadi sekarang kita coba toleransi. Oh, si Anu orangnya seperti kayak gini, ya sudah, dia, gua, gitu kan. Coba diperbanyak itu. Jadi itu tidak akan memendam ke dalam bawah sadar kita, sehingga kehidupan kita juga akan menjadi lebih baik lagi. Nah, siap. Kurangi rasa benci, perbanyak mengasihi. Nah, ini juga kita harus selalu memaafkan, walaupun memaafkan sulit sekali. Tapi kembali lagi, ending kita mau apa? Hidup kita mau kemana berada? Itu harus teman-teman pahami juga, harus diyakini juga. Apalagi teman-teman di sini mungkin banyak terapis, kita juga harus coba untuk terus belajar, terus memahami banyak orang. Nah, terus selalu memberi. Dengan sedekah juga banyak manfaatnya. Alhamdulillah, insya Allah hati lebih bahagia. Kurangi bicara, perbanyak usaha. Nah ini, gak usah banyak komen deh. Apalagi sekarang, emang gampang sih mengkomen. Emang gampang sih kita bicara. Tapi akhirnya apa yang terjadi hubungan dengan orang juga akan semakin memburuk. Kita juga akan semakin sakit. Yang penting kita usaha aja. Yang penting kita belajar melakukan yang terbaik, melakukan yang paling baik, dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari detik ini juga, dan lakukan sebanyak-banyaknya. Mungkin itu aja pemaparan dari saya. Ini juga saya sebenarnya bicara juga ngebut, tapi ya saya cuma sharing aja. Mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman. Apa yang saya sharingkan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada yang mau yang mau ditanyakan, silakan. Oke, Bu Lea, ini ada yang clap ya, yang salam jari Bu Adiati. Bu Adiati mungkin untuk diskusi ya. Bisa nggak Pak Agus, daripada saya baca, kita ini Bu Adiati, ada Bu Adiati ini? Ya. Silahkan Bu Adiati. Bu Adiati, silahkan bisa sharing-sharing. Faktor yang disebut tadi bisa dituliskan waktunya dari Ibu Sarsito ya, siapa Pak Sarsito. Faktor yang mana Pak? Yang tadi boleh ya. Yang tadi 5 penyebab hubungan 5 hubungan yang menyebabkan kita sakit. 1, hubungan kepada Allah. 2, hubungan kepada pasangan hidup. 3, hubungan kepada orang tua dulu. 3, hubungan terhadap manusia. 4 terhadap pasangan. 4 kepada anak. 5 kepada sesama. Yang 5 penyebab kondisi kita sakit. 1, kita masih hidup dengan masa lalu. Kita masih nguyak-nguyak dengan kehidupan
trauma, dengan sakit hati, kita masih nguyek, masih hidup, masih memikirkan, masih tidak move on, kata orang gaul. Itu menyebabkan kita sakit. Yang kedua, kita sulit menerima kondisi saat ini. Ini juga harus diingat juga, harus ditekankan, karena kondisi saat ini itu adalah akibat dari perbuatan kita kemarin, akibat dari pikiran kita kemarin yang menyebabkan kondisi kita saat ini seperti apa. Yang ketiga, kita takut terhadap masa depan, kita mengkhawatirkan masa depan. Belum terjadi sudah kita khawatirkan. Hiduplah dengan let it go, kata Pak Edi bilang. Jadi kita tetap harus punya program, mau kemana kita berada, supaya keadaan masa depan tidak terjadi seperti kondisi saat ini. Hal yang paling bodoh, maaf, kalau kita kondisi saat nanti masih seperti hari ini. Dalam Islam juga dikatakan itu suatu hal yang merugi. Jadi teman-teman coba dibuat planning saat ini supaya kita tetap bahagia. Bahagia dengan walaupun saya bahagia, walaupun saya sakit, saya tetap bahagia. Walaupun saya menderita, walaupun saya nggak punya uang, walaupun saya anak nakal, walaupun saya misalnya nggak punya suami meninggal, saya tetap sakit gitu. Itu yang membuat kita jadi menderita dan akhirnya sakit. Yang keempat, kita sulit memaafkan. Tadi malam Bu Rika sudah memaparkan bagaimana cara memaafkan. Nah, kembali lagi teman-teman, kalau kita sulit sampai saat ini kita masih belum memaafkan, dan mau sampai kapan rasa sakit hati, rasa kecewa itu kita bawa, sedangkan kita pencapaian hidup itu adalah kondisi husnul khotimah. Ketika Allah menjemput ke kondisi kita itu, kita harapkan dengan cara yang baik, dengan kondisi yang baik, dengan husnul khotimah. Tapi kalau kita terus sulit memaafkan, mau sampai kapan? Kita akan terus menderita, gitu loh. Nah, bagaimana cara memaafkan, kita bisa menyelesaikan bisa memaafkan orang? Ya sudah, kembali lagi hidup kita mau seperti apa. Dan EGP, emang gue pikirin karena manusia itu kita tidak bisa merubah hati manusia. Yang bisa kita rubah adalah diri kita. Jadi rubahlah dulu diri kita sebelum merubah orang lain. Hati manusia itu diciptakan oleh Allah, dan hati manusia itu adalah milik Allah. Jadi kalau kita terus harus orang sesuai dengan harapan kita, yang ada kita pasti sakit. Itu yakin, 1000% itu akan terjadi. Jadi memaafkan itu bertahap, perlahan, dengan cara self-talk. Ya Allah, mohon saya dibimbing untuk bisa memaafkan. Ampuni dia, mungkin misalnya masalah hutang gitu kan. Mohon dibimbing ya Allah, pastinya saya memiliki hutang ini karena kesalahan saya. Saya mohon dibimbing untuk bisa memaafkan. Insya Allah teman-teman, hati bahagia, hati akan lepas dengan rasa marah atau benci. Yang kelima, kita selalu mendengarkan ucapan orang lain tentang diri kita, atau kita selalu baper istilahnya kan, itu juga perlu kita jaga. Jangan sampai kita terlalu baper yang akhirnya juga akan menyebabkan diri kita sakit. Itu aja. Ada yang bagaimana Bu Lea, ada yang tunjuk tangan nih, Bu Adiati, bisa dikasih kesempatan untuk bicara, Bu? Oh iya, Bu Adiati ya, silakan Bu Adi, satu penanya lagi, karena yang lain masalah waktu. Bu Adiati silakan, bisa gambarnya maaf tadi saya kecilin suaranya. Ya. Saya ya Pak. Silakan, bisa sharing-sharing Bu. Bu Adiati, suaranya kecil. Baik Pak Agus, Ya. saya ingin menanyakan, Ya. suara saya bisa didengar kah Pak? Saya dengar. Bu Lea dengar suaranya Bu Adiati? Dengar. Oke, silakan Bu, 1 menit Bu. Baik,
Saya hanya ingin menanyakan, tadi yang salah, kalau tidak salah yang dibahas tentang apa? Yang tentang penderita kanker. Apakah semua penderita kanker itu, seperti yang Ibu sampaikan itu, apakah karena emosinya yang negatif atau juga memang karena ada sebab-sebab yang lain? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Silakan Yang Bu. saya ya Mbak, baik, maaf tadi saya kecilin volumenya, jadi saya juga nggak dengar. Ini sembari live ini juga. Pikiran negatif semua Bu, apapun penyakit dalam tubuh kita itu dari pikiran. Nah, termasuk penderita kanker. Dan salah satunya itu yang banyak terjadi itu adalah kanker rahim, kanker payudara dan kanker rahim. Itu ketika saya tanya, saya biasanya langsung nembak, Bu, bagaimana dengan kondisi rumah tangga? Bu, bagaimana dengan kondisi hubungan ibu dengan orang? Itu jawaban saya. Ada yang jawaban pasien saya, ada yang dipukul sama suami, ada yang apa namanya, suaminya berselingkuh gitu kan, poligami. Itu banyak terjadi karena orang perempuan itu kan sangat sensitif ya, perempuan itu sangat apa namanya, sangat feminim ya, sensitif sekali dengan masalah, dengan pikirannya. Biasanya yang terjadi mereka tidak mau menerima kondisi, mungkin pasangannya, tidak menerima kondisi rumah tangganya, gitu kan? Itu banyak yang terjadi. Itu ada bukunya, aduh saya lupa ya bukunya apa. Karena ketika kondisi emosi negatif ada 3. Saya baca buku di The Miracle of pH, itu akan mempengaruhi kondisi pH kita menjadi asam. Nah, kondisi pH yang menjadi asam itu apa? 1, stres. 2, obat. 3, makanan. Ikan yang berkaki. Nah, salah satu yang paling menyebabkan dengan kita tidak menerima kondisi itu adalah kanker. Mungkin seperti kayak gitu, Ibu. Kalau misalnya nanti kurang paham, bisa chat atau nanti saya cari literaturnya, ada di saya, cuma saya juga harus cari lagi. Itu. Ada waktu tambahan 2 menit. Ini ada penanya Pak Sahrudin Al-Bantari. Silakan bisa sharing Pak. Pak Sahrudin. Ini langsung aja daripada chat saya ngelihatnya. Pak Sahrudin mana ini? Nggak bisa. Oh, dia nggak muncul. Ini ada yang caranya move on dengan masa lalu yang memang sudah dihilangkan. Itu pertanyaannya itu. Silakan. Oh, ini sudah. Pak Sarudin ini. Ya, gimana Pak? Tadi mungkin saya kecepatan. Ya. Karena nggak jelas Pak, maaf, pakai ini saja Pak ya, pakai di Zoom aja, Zoom chat aja jawabannya. Silahkan. Maaf Pak Sarudin, suaranya. Oh, ini akhir ini. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Silahkan Bu, yang ada di grup chat aja, karena memang sinyalnya nggak jelas nih tadi Pak Akhir juga. Tadi mana ya di chat, sebentar, kok jadi hilang. Chat. Tadi sebentar, bagaimana cara move on dengan masa lalu yang memang sudah dihilangkan terasa? Ya, itu terakhir ya, pertanyaan terakhir. Nanti selanjutnya bagi penanya yang lain bisa di webinar grup ya, atau Japri. Silahkan Bu, ini terakhir ya, karena mengingat waktu Bu. Ya, silahkan Bu, boleh ya. Iya, ini yang Pak Syahrudin ya, betul. Move on dengan masa lalu yang memang sudah dihilangkan, terasa indah namun menyakitkan, ditinggalkan oleh istri tercinta, terasa sakit. Nah, Pak, kalau sudah move on tapi masih sakit, sama aja bohong Pak. Berarti itu Bapak belum memaafkan. Jadi Bapak sekarang, Bapak menyayangi tubuh Bapak enggak. Bapak fokus apa yang Bapak inginkan dengan cara Bapak move on. Bapak kalau misalnya Bapak masih hidup dengan masa lalu,
Bapak pikirkan, Bapak punya tubuh yang seperti kayak gini, Bapak punya tubuh, punya keluarga, Bapak punya mungkin masih punya kehidupan, dan Bapak masih banyak yang harus Bapak bisa syukuri gitu kan. Kalau Bapak masih oke, Bapak saya move on, tapi masih teringat istri yang misalnya berselingkuh gitu kan, Pak, artinya Bapak belum move on. Bapak coba memaafkan. Bapak memaafkan, dan Bapak mohon dibimbing pada Tuhan Bapak, mohon dibimbing. Kalau saya misalnya saya Muslim, mohon dibimbing ya Allah, saya mohon dibimbing untuk bisa melupakan istri dan memaafkan istri. Mungkin saya ada salah, Bapak akui dulu bahwa Bapak ada salah dengan istri mungkin meninggalkan Bapak, mungkin itu ada faktor dari diri Bapak sendiri. Bapak maafkan dulu diri Bapak, lalu memaafkan istri. Dan selanjutnya, Bapak pikirkan hidup Bapak mau kemana? Apakah Bapak terus masih berkukung dengan masa lalu Bapak? Kalau Bapak mau masih berkukung masa lalu Bapak, berarti itu choice Bapak. Hidup ada pilihan, Pak. Hidup pilihan. Kita mau menjadi lebih baik lagi atau mau hidup pada masa lalu. Itu aja mungkin Pak Syafruddin, siapa tadi? Jadi kalau misalnya ada kurang, nanti bisa chat sama saya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lea. Luar biasa ini penjelasannya. Jadi dari siang tadi sampai sore hari ini nyambung semua sebenarnya. Jadi kayak trauma dari yang dipaparkan oleh Pak Iwan tadi itu, trauma-trauma, kemudian dipotong-potong atau energi negatif itu betul-betul ditelusuri. Kemudian ada solusi untuk tapping berikutnya untuk menjadi energi positif, dan itu akan disambung dengan yang disebut terakhir adalah bahagia tanpa syarat tadi itu. Kalau kita sudah rilis semua emosi-emosi negatif kita dengan cara EFT. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini bisa menambah wawasan keilmuan, nanti akan bisa ditambah di event-event berikutnya, karena kita masih memerlukan dua narasumber ini untuk menggali ilmu-ilmu EFT yang secara praktis ataupun ilmu lain yang bermanfaat bagi itu sesama dalam menghadapi situasi yang sekarang ini. Terima kasih Pak Iwan dan Bu Lea atas presentasinya yang luar biasa, dan terima kasih Pak Edi dan pengurus ICEP atas kesempatan di CBD kali ini, dan kemudian terima kasih juga kepada sahabat-sahabat praktisi yang hadir di sini, termasuk sahabat-sahabat yang mendengarkan CBD ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan saya pribadi, Agus Praitno, minta maaf atas segala kekhilafan saya. Mudah-mudahan bisa kita sambung di lain hari. Kita sebelum mengakhiri, kita foto bareng, ya, kita foto bareng. Kalau salam kita ini kan salam sehat begini ya, salam sehat di dada, salam sehat, sukses, bahagia. Nah, kita semua bahagia semua begini ya, bahagia. Silahkan kita, alhamdulillah kita foto. Ya, saya screenshot ya, screen. Ya, 1, 2, 3, bahagia tanpa syarat. Nah, yang kedua, tolong tunjukkan ini, ada banyak yang masih hanya nama saja ini. Bisa Bu Priyanando, Anggreni, Ulsari Ismet, ya. Silakan. Ya, 1, 2, 3, bahagia. Ya. Baik, saya akhiri. Salam sehat, sukses, bahagia semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.